disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Antonis dan Sopir Wakil Ketua Sinode Bidang APP. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Oleh perkenanannya kita boleh berkumpul bersama pada saat ini dalam rangkaian acara katekisasi calon versus tahap kedua. Sebagaimana kita tahu ada tujuh materi yang kita akan ikuti bersama. Oleh sebab itu tentu diharapkan kita sudah boleh mungkin ada catatan-catatan yang bisa dibuat, tapi ada teman-teman yang memang sudah memiliki buku. Karena dalam pengajian kami akan menyampaikan pokok-pokok dari materi ini, sebagaimana yang ada di buku di sini. Nah, kepada saya dipercayakan untuk menyampaikan dua materi, kami sudah dirangkai menjadi satu. Yang pertama materi tentang memahami gereja dan tata gereja. Dan tentu saja kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara tentang gereja, kita juga tidak lepas dari berbicara tentang apa itu tata gereja. Saya sudah siapkan materi, tapi ada secara teknis, sementara akan dimasukkan melalui saudara sekalian. Saya harap materi saya dibaca, apalagi teman-teman yang ada di tempat dan wilayah di klaster masing-masing. Nah, materi yang saya mau sampaikan adalah Makanya dia bilang tadi dia ambil posisi kuda ini. gereja dalam Gemini. Materi ini diawali dulu dengan melihat sedikit tentang Gemini dari segi historis, ya. Kita tahu bersama Gemini berdiri sebagai gereja mandiri tanggal 30 September tahun 34. Dan kemudian ada beberapa hal yang perlu dilihat, bahwa gereja kita ini antara lain tumbuh mulai berkembang dari ada beberapa penginjil, antara lain Frederick Riedel dan Johann Schwartz. Nah, banyak tentu catatan yang bisa kita buat tentang ini. Pada tahun 1860, 50% penduduk Minahasa itu sudah menjadi Kristen. Ada berapa 10 pos PI yang sudah tercipta di masa itu. Yang kedua, pada abad 19, kita ingat catatan bagaimana NZG masuk di tanah Minahasa. Dan kemudian dalam perkembangan sejarah, gereja-gereja di Indonesia menjadi anggota GPI untuk gereja Protestan. Lalu kemudian selanjutnya DII, dan secara oikumenis kita di Indonesia ada yang disebut dengan DII, kemudian di Asia, di dunia dan seterusnya disebut dengan DID. Lalu kemudian kita memahami bahwa gereja kita adalah gereja yang menginjil. Itulah sebabnya gereja kita disebut sebagai gereja yang misioner, karena menyebarkan Injil. Karena kita juga memahami bahwa dalam 1 Korintus 9 ayat 16 kita memahami bahwa kita juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa celakalah kalau kita tidak menyebarkan Injil. Lalu mulai dari tahun 30-an sampai tahun 70-an, kami memilih banyak tenaga urusan gereja, bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di luar negeri. Catatan-catatan ini secara terperinci tentu ada di dalam buku Bertumbuh dalam Kristus ini, ya. Saya menyampaikan garis-garis besarnya saja karena kesempatan saya setengah jam. Ya, kalau kita bicara tentang teknis ini, sebentar Pak Ketua akan banyak menekankan tentang hal ini. Tahu bersama bahwa gereja lahir di dalam dunia ini karena kehendak Allah, dan gereja boleh berada di dalam dunia ini dipahami, dipanggil keluar oleh Allah dalam Yesus Kristus, dalam pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita lihat bahwa pengertian dari gereja adalah gereja dari bahasa Yunani eklesia, keluar memanggil kaleo, sehingga dipahami bahwa gereja adalah persekutuan orang yang dipanggil keluar dari dalam dunia, dan dapat dipahami bahwa Kristus sebagai kepala gereja, dan gereja adalah tubuh Kristus.
Dalam pengertian personal maupun persekutuan, gereja adalah persekutuan orang percaya. Bukan hanya dipanggil keluar dari dalam dunia, tetapi yang diutus ke dalam dunia, diutus untuk melakukan apa yang disebut dengan tugas tanggung jawab untuk mengembalakan domba, memberitakan Injil kepada semua bangsa dan seterusnya. Sehingga kita tahu bersama bahwa gereja dipanggil dan diutus kembali ke dalam dunia. Siapa gereja? Ya kita semua tentu. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orang. Nah selanjutnya kita perlu memahami tentang apa sebenarnya misi gereja. Misi gereja ke dalam dunia itu paling kurang kita tahu bersama mulai dari apa yang disebut dengan misi dari Allah. Jadi gereja tidak melaksanakan misinya sendiri, tapi melaksanakan misi Allah, yaitu dengan maksud penyelamatan. Dan selanjutnya kita melaksanakan apa yang disebut dengan misi Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita melaksanakan misi Roh Kudus. Dan tentu saja sebagai gereja kita adalah persekutuan yang melaksanakan tugas tanggung jawab. Dan misi ini harus dilaksanakan oleh semua orang percaya. Nah, sehingga kalau berbicara tentang misi, itu adalah tugas tanggung jawab dari semua orang percaya. Lalu kemudian, apa sebenarnya secara khusus tugas dari orang percaya kalau dibahasakan dalam bahasa program? Yang pertama adalah bahwa sebagai gereja, sebagai fellowship, mempunyai tugas tanggung jawab untuk bersekutu. Dengan dasar apa yang disebutkan dengan dalam Matius 28 ayat 20. Dan tentu tugas tanggung jawab ini banyak sudah kita mendiskusikannya atau sudah kita memahaminya, yaitu bersekutu, bersaksi, melayani, dan selanjutnya membaharui. Nah, ini tugas dari orang percaya. Sehingga inilah tugas-tugas dari pelayan khusus, supaya dapat mendorong setiap warga gereja dapat bersekutu, bersaksi, melayani, dan membaharui. Tugas tanggung jawab ini tidak ringan. Tugas tanggung jawab yang memang sangat membutuhkan dedikasi, loyalitas, kejujuran, kesetiaan, tahan, uji, dan lain sebagainya. Ini tugas-tugas tanggung jawab dari orang percaya. Lalu kemudian bentuk-bentuk pemerintahan gereja. Gereja sebagai organisasi kita pahami, untuk kita sekarang ya tentu saja ya, bentuk pemerintahan gereja apakah dalam arti persekutuan maupun institusi. Ya, di dunia ini ada 3 bentuk pemerintahan gereja. Ada yang disebut dengan kongregasionalisme, dan ini berpusat pada jemaat secara mandiri melaksanakan tugas tanggung jawab mengelola gereja ini secara lokal. Dan yang kedua, episkopalisme. Nah ini kalau bentuk gereja ini sama dengan gereja atau bersama gereja Katolik. Dan kalau Gemini adalah gereja yang presbiteral sinodal. Pemerintahan gereja ini ditentukan bersama oleh apa yang disebut dengan para presbiter, yaitu diakan dengan 22 agama pendeta. Dan para presbiter ini di arah jemaat dilayar dari sinode. Dan tentu saja di arah sinode kita dapat melihat bahwa perwujudan dari presbiter yang mengambil keputusan itu dalam sidang majelis sinode. Apa sinode istimewa maupun sidang majelis sinode tahunan. Nah, selanjutnya tugas pelayan khusus. Tugas pelayan khusus yang disebutkan tadi para presbiter ini adalah diaken. Nah, ibu bapak tentu bagi teman-teman yang di periode ini sebagai syemasi, maka ibu bapak yang sebagai syemasi adalah orang-orang terakhir yang mengemban tugas sebagai syemasi. Tapi kalau orang yang terpilih menjadi diaken adalah orang-orang yang pertama menjabat sebagai diaken. Dan ini ada tugas dan tanggung jawab dari diaken dan juga penatua. Saya pernah bertanya kepada penatua dan para diaken, saya pernah tanya begini, ibu bapak, diaken dan penatua kira-kira tahu ada berapa tugas
tugas dari tanggung jawab dari diaken dan penatua. Beberapa tempat mereka tidak bisa menyebutkan. Kita bilang kita mau tanya berapa, mau tanya dan diisi. Kemudian ada satu penatua dia berdiri dia bilang begini, Pak Pendeta Dan, kalau pertanyaan ini ditanyakan 2 minggu sesudah peneguhan sampai di titik koma orang tahu pendeta. Maka kalau sudah ditanyakan 2 tahun sesudah peneguhan, kurang tahu. Penatua kurang hafal 1, Siamas kurang hafal 1. Penatua kurang hafal kapan mau ibadah, Siamas atau diaken kurang hafal kapan mau pastor. Nah ini artinya bahwa banyak diaken dan penatua tidak lagi menghafal tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu penting sekali diaken dan penatua dapat menghafal untuk dapat mewujudkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam tugas keseharian sebagai diaken dan penatua. Nah tentu saja ada yang disebut dengan tugas guru agama, dan yang terakhir adalah ada tugas guru agama, tugas pendeta. Mungkin ini dari kurang bagus ya, Oke, ini. Selanjutnya, kalau diaken ada 2 tugas, penatua 2 tugas, guru agama ada 2 tugas, dan para pendeta ada 5 tugas, maka ada tugas bersama. Ada 12 tugas bersama yang harus dapat dilaksanakan secara bersama dan tidak boleh tumpang tindih. Nah, tugas-tugas bersama ini mengunjungi anggota, memberikan pertolongan, memberi penyuluhan, ya, memimpin pelayanan kesaksian, mengumpulkan anggota jemaat dan seterusnya. Tentu kita berharap bahwa tugas tanggung jawab ini dapat didiskusikan, dikembangkan, dipahami sehingga sampai habis periode orang bisa menghafal, bahkan dapat menghayati, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab bersama diaken, penatua, guru agama dan para pendeta. Nah selanjutnya ya, dan kita pahami bahwa Gemim tidak hadir di tempat masyarakat yang tentu saja yang kita tahu bersama bukan hanya hadir di Tanah Minahasa sekarang, tapi Gemim sudah berada di seluruh dunia. Oleh sebab itu Gemim sangat memperhatikan keragaman di mana dia tumbuh berakar berbuah, baik di Tanah Minahasa, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh sebab itu Gemim tentu sangat memahami bahwa Gemim bukanlah gereja yang eksklusivistik, tapi inklusivistik, artinya gereja yang inklusif. Dan selanjutnya Gemim tentu koeksis dengan gereja lain dan agama lain. Itulah sebabnya ada hubungan oikumenis. Apakah juga dalam arti lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah seperti BAMAN, seperti BKSUA, FOB, tentu saja menjadi perhatian dari Gemim supaya melalui wadah ini Gemim turut memberi arti dalam perkembangan, bahkan juga dalam kehidupan bersama di negara Republik Indonesia ini. Tentu Gemim eksis dengan gereja-gereja lain, ya, tapi juga di seluruh dunia. Dan maksudnya ini yang ketiga adalah hubungan ekumenis di luar negeri. Jadi ini materi yang pertama, dan yang selanjutnya yang kedua, karena kepada saya dipercayakan ada 2 materi, maka materi yang kedua yang hendak saya sampaikan berkaitan dengan tata gereja. Ya, nanti sebentar kita boleh diskusikan karena materi ini secara garis besar disampaikan pada kesempatan ini, disampaikan sekitar kurang lebih setengah jam. Jadi saya sudah merasakan materi yang pertama itu sudah 1/4 jam ya. Nah sekarang pemahaman bagaimana kita memahami
Dalam hal ini tata gereja yang kita pakai sekarang adalah tata gereja tahun 2021. Disebut sebagai tata gereja 2021 karena ditetapkan, diputuskan, disahkan pada tahun 2021. Tepatnya tanggal 29 Maret di Jemaat Immanuel wilayah Sondel. Nah, tata gereja Kemin. Nah, ini bukunya, gambar buku tata gereja 2021. Mungkin ada yang belum sempat lihat buku tata gereja ini. Apa isi dari buku tata gereja ini? Yang pertama, tata gereja ini berisi tata dasar. Tata dasar. Jadi semua aturan yang ada dalam tata gereja itu harus berpatokan atau berdasar pada tata dasar. Dan semua aturan yang ada di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan tata dasar. Yang kedua, tata gereja ini berisi peraturan tentang jemaat. Jadi kalau berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan jemaat, baca baik-baik peraturan tentang jemaat. Kalau pelayanan di wilayah, baca baik-baik peraturan tentang wilayah. Begitu juga peraturan tentang sinode kalau di arah sinode. Lalu juga yang kelima, peraturan tentang pelayan khusus. Apalagi sebagai pelayan khusus, sebagai diaken dan guru agama dan para pendeta, kiranya bagian ini kalau boleh sering dibuka dibaca, karena di dalamnya disebutkan aturan-aturan berkaitan dengan pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama dan pendeta. Lalu juga peraturan tentang pekerja Kemin. Semua mereka yang dibayarkan, ya hidup mereka dari sinode diatur di peraturan tentang pekerja Kemin di bagian ke-6 ini. Lalu peraturan tentang perbendaharaan, bagaimana pengelolaan semua aset Kemin, termasuk keuangan, ya semua ada di sini. Lalu kemudian peraturan tentang pengembalaan, pendidikan dan disiplin. Nah, jadi ada tiga aspek, yaitu pengembalaan 3 bulan, pendidikan 3 bulan, dan kemudian kalau tidak ada perubahan maka diambillah tindakan disiplin. Dan tata gereja ini kita tahu bersama juga di belakangnya ada lampiran-lampiran. Ini buku tata gereja, ada lampiran-lampiran. Di lampiran pertama ada penjelasan tentang arti lambang Kemin. Banyak pertanyaan dari Felsus. Apa arti itu logo Kemin, lambang Kemin? Di bagian belakang tata gereja ini disebutkan tentang penjelasan tentang lambang Kemin. Lalu kemudian ada struktur Kemin, juga struktur organisasi, mekanisme kerja, BPMJ, BPP, BPPS, pelayanan Kemin, dan daftar nama ketua BPS, BPPS dari periode ke periode. Semua ada di buku tata gereja ini. Lalu kemudian tata gereja ini sekarang dipakai tentu saja jemaat-jemaat baik yang ada di Tanah Minahasa maupun di luar Tanah Minahasa, baik wilayah, jemaat, kolom, penatua, pendeta sekian yang ada kurang lebih 800 sekian ribu jiwa di wilayah pelayanan Kemin, baik di Tanah Minahasa maupun di luar Tanah Minahasa. Kita tahu bersama sekarang jemaat-jemaat di luar Tanah Minahasa ada 4 jemaat di Luhut Timur, 1 jemaat di Makassar, 8 jemaat di Jabodetabek, 1 di Medan, 1 di Melbourne, 1 di Hong Kong, 4 di Jepang, dan 4 di Amerika. Nah, tentu kalau kita bicara tentang aturan, ya tentu bicara tentang kaidah norma yang tertata. Nah, kita harus dapat memahami bahwa tata gereja yang kita buat ini tentu berdasarkan pada firman Allah dalam Alkitab. Sehingga pokok-pokok teologis yang ada di dalam tentu boleh kita katakan seperti ini, bahwa tata gereja ini adalah sebenarnya adalah upaya kita membahasakan firman Tuhan itu dalam bahasa aturan, sehingga kita tidak boleh mempertentangkan antara tata gereja dan Alkitab. Bagaimana kita melihat tentang otoritas Kristus, karena sumber pemerintahan ada pada Kristus sendiri, dan ini banyak dasar-dasar Alkitab yang ada di dalamnya. Kita pahami Kristus sebagai kepala gereja, dan karena dia gereja dengan kehidupan dan kuasa Roh Kudus, dan
supaya orang pelayanan lancar, ya pakai kata gereja, jangan dia pakai keputusan sendiri dan begitu. Apalagi kita tahu bersama tata gereja ini adalah aturan yang diputuskan dalam sidang majelis sinode. Dalam hal ini tata gereja 2021 ditetapkan dalam sidang majelis sinode istimewa ke-80. Nah, kita tahu bersama tata gereja ini diputuskan dalam sidang majelis sinode istimewa, di mana pesertanya, putusannya adalah semua putusan-putusan jemaat. Oleh sebab itu jemaat juga termasuk teman-teman Persus turut memutuskan melalui perputusan yang datang hadir di persidangan sidang istimewa yang ke-80 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 yang lalu. Oleh sebab itu kita berharap bahwa karena ini sudah merupakan keputusan yang tertinggi, maka kita semua hendaklah dengan penuh sukacita iman, dengan rasa hormat, menghormati keputusan sidang majelis sinode istimewa ini, di mana sudah memutuskan tata gereja 2021. Biasanya memang dalam satu persidangan banyak beda pendapat. Mungkin saja ada yang tidak setuju. Itu boleh saja terjadi dalam sebuah proses. Tetapi ketika tata gereja ini sudah ditetapkan, diputuskan, maka semua kita harus legowo, menghormati, dan taat pada tata gereja 2021. Oleh sebab itu kita tentu berusaha supaya kita semua dapat melaksanakan, mengimplementasikan tata gereja 2021 ini di jemaat dan wilayah serta sinode di mana kita melayani. Yang kedua, tata gereja ini dibuat untuk mengatur, menertibkan dan mengembangkan pelayanan. Oleh sebab itu supaya pelayanan kita teratur, supaya tertib dan supaya pelayanan kita dapat berkembang, maka baiklah kita memakai tata gereja. Dalam hal ini tata gereja 2021, bukan lagi tata gereja 2016. Tata gereja 2016 sudah tidak berlaku, walaupun masih ada 3 poin yang masih membutuhkan masa transisi, yaitu soal istilah syamas, kemudian nanti dipakai dirobadiakan ada tanggal 1 Januari periode depan, dan yang kedua berkaitan dengan struktur, dan yang ketiga berkaitan dengan periode. 3 hal ini kita masih butuhkan untuk masa transisi. Selanjutnya kita tahu bersama bahwa ya seperti yang saya sudah sebutkan tadi tentang bagaimana Kristus sebagai Raja menjadi dasar secara biologis pembuatan tata gereja, dan GEBIM sampai tahun 2021 ini sudah mengalami 14 kali perubahan tata gereja, karena selalu tentu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan mulai tahun 34 sampai tahun 2021 ini. Kemudian tentu saja kita pahami bersama bahwa tata gereja ini dibuat sebagai alat dan bukan tujuan. Tata gereja mencerminkan keteraturan dan ketertiban, dan tata gereja itu bersifat kudus. Karena tentu saja kita tahu bersama tata gereja ini dibuat berdasarkan kajian, renungan, tafsiran dari bagian-bagian Alkitab yang kita angkat baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Beberapa pokok penting yang ada dalam tata gereja berkaitan pertama dengan kristokrasi, karena berbicara pusat pemerintahan pelayanan gereja ada dalam Kristus, dan juga berkaitan dengan partisipasi demokrasi dalam Kristus, bahwa Kristus menjadi pusat pemerintahan, pusat pelayanan, dan gereja kita bersifat universal. Itulah sebabnya gereja kita disebut sebagai gereja yang esa, yang kudus, dan bahkan ada di seluruh dunia. Nah, kemudian hal yang mungkin juga yang perlu kami tambahkan pada kesempatan ini, yakni kata gini dalam kata gereja masih Injili Dibinasa. Memang yang lalu banyak perdebatan tentang ini, dan juga banyak pertanyaan. Kalau orang menjadi gereja global, apakah ini masih perlu atau tidak? Bahkan ada diskusi-diskusi yang mengatakan bahwa GEBIM tidak konsisten. Padahal dalam tata gereja
disebutkan KKB itu sudah dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama memang menunjuk bahwa KKB itu menunjuk bahwa Gemim berasal dari tanah Minahasa yang menjadi pusat pelayanannya. Tapi kata di dalam kata Gemim itu, dalam nama Gemim itu sekaligus menjadi nama diri dari gereja Masih Injili di Minahasa. Jadi itu sudah dijelaskan dalam tata dasar ya. Yang kemudian berkaitan dengan fungsi gereja. Juga dalam tata gereja sudah disebutkan fungsi gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Baik secara personal maupun secara institusi. Nah, lalu kemudian struktur Gemim. Struktur Gemim diatur dalam 3 aras, yaitu aras jemaat, wilayah, dan sinode. Dan komponen-komponen yang ada dalam jemaat, pertama apa yang disebut dengan kelengkapan pelayanan jemaat. Maka di jemaat itu ada majelis jemaat, ada sidang majelis jemaat, ada BPMJ, rapat BPMJ, ada komisi pengawas perbendaharaan, penasehat majelis jemaat, rapat sidi jemaat, dan ada perangkat pelayanan jemaat, komisi pelayanan, kelompok pelayanan lanjut usia. Nah, saya menyampaikan pokok-pokok ini, tapi semua memang ada diuraikan dalam buku ini ya, buku katekisasi calon Pelsus tahap 2. Apa fungsi dari majelis jemaat, sidang majelis jemaat. Begitu juga struktur yang ada di wilayah. Wilayah itu ada majelis wilayah, ada sidang majelis wilayah, ada badan pekerja majelis wilayah, ada komisi pengawas perbendaharaan wilayah. Memang kita ke depan sudah pakai istilah komisi pengawas perbendaharaan wilayah. Kalau di jemaat tadi, komisi pengawas perbendaharaan jemaat sebagai pengganti dari istilah DPPJ atau BPPW, dan juga di sinode BPPS. Nah, ini adalah perangkat pelayanan yang ada di wilayah. Ada komisi pelayanan, komisi kerja dan panitia, kelompok pelayanan lanjut usia, komisi pelayanan kategorial ya maksudnya. Lalu kemudian di sinode ada kelengkapan pelayanan sinode, ada majelis sinode, sidang majelis sinode, ada badan pekerja majelis sinode, dan perangkat pelayanan sinode itu penasehat BPS, ada komisi pengawas perbendaharaan sinode, ada komisi pelayanan kategorial dan kelompok pelayanan lansia, dan juga ada bidang komisi kerja dan panitia. Saya kira ini yang terakhir, berkaitan dengan hal yang sangat penting juga yang perlu kita tahu bersama, bahwa dalam tata gereja sudah diatur tentang urutan keputusan. Keputusan yang tertinggi adalah sidang majelis sinode, dan di bawah keputusan sidang majelis sinode, di bawahnya adalah keputusan BPPS. Di bawahnya adalah keputusan sidang majelis wilayah. Di bawahnya adalah keputusan badan pekerja majelis wilayah. Dan di bawahnya adalah keputusan sidang majelis jemaat. Dan di bawahnya adalah keputusan badan pekerja majelis jemaat. Dan sudah diatur, disebutkan dalam tata gereja bahwa semua keputusan yang ada di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang ada di atasnya. Artinya apa? Keputusan BPMJ tidak boleh bertentangan dengan keputusan sidang majelis jemaat. Keputusan sidang majelis jemaat tidak boleh bertentangan dengan keputusan badan pekerja majelis wilayah. Keputusan badan pekerja majelis wilayah tidak boleh bertentangan dengan keputusan sidang majelis wilayah. Tidak boleh bertentangan dengan keputusan badan pekerja majelis sinode, dan juga keputusan sidang majelis sinode. Ingatkan kepada kita semua, apalagi kalau orang bikin sidang majelis jemaat, diharapkan tentu tidak ada jemaat yang membuat keputusan dalam sidang majelis jemaat bertentangan dengan keputusan wilayah, bertentangan dengan keputusan BPPS, apalagi bertentangan dengan keputusan sidang majelis sinode. Sebab sampai sekarang masih ada 1-2 jemaat yang kami dengar bahwa orang di jemaat making keputusan sendiri, tidak akan ikut keputusan wilayah, tidak akan ikut keputusan BPPS,
tidak akan ikut keputusan sidang sinode. Aturan main pelayanan kita sudah diatur dalam tata gereja Gemim 2021. Oleh sebab itu, selanjutnya biarlah kita dalam pelayanan kita di jemaat wilayah semua dapat taat pada tata gereja Gemim 2021. Demikian materi yang boleh saya sampaikan.